Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrina insana wa fi husrin ila ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kehadiran Pak Agung Mas Heri ini memang harus menyampaikan surat Al-Asr. Apalagi Mas Asar ini saling mengingatkan itu Pak Agung ya. Pak Agung ini sahabat lama ya Mas Heri. Mas Heri ini juga sahabat lama. Mas Farid tuh. Mas Asep ini juga masih juga karena dengan saya sudah asing ya Pak Agung ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan dapat bersilaturahmi bersama di tempat ini. Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai sehat, dimudahkan dan dilancarkan seluruh urusan kita, dan selalu mendapatkan bimbingan, perlindungan, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya hormati Pak Agung, Pak Eli, Pak Asep, Pak Arif, kemudian Mas Yasid. Paling sering ketemu tapi belum pernah memperkenalkan namanya, jadi itu pas. Rizal. Ya, terima kasih, selamat datang sebentar lalu di Markas Dinas Pendidikan. Yang saya hormati rekan saya ada Pak Kabid SMP Pak Wahid, Kabid Awal Pak Asep, kemudian Mas Gusni, kemudian Pak Agus Suparno, kemudian Pak Wil yang mewakili dari Tentis ada ya? Tentis. Pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Agung Mas Heri bersama rekan-rekan yang tentunya hari ini bersilaturahim dengan kami, dan saya baru satu bulan awal Januari mendapatkan amanah tugas di Dinas Pendidikan. Tentunya sebagai orang baru di kesempatan awal saya memang masih berorientasi identifikasi dan tentunya memotret, dan katanya Pak Agung itu ikro, bacalah ya Pak Eli ya, bacalah semesta alam yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Satu bulan, dan ini tentunya ada Pak Cecep, Pak Wafid, Agus dan rekan-rekan ini kan yang lebih tahu, dan sedikit perlu kami sampaikan sebelum nanti kita sering mohon masukan saran ke depan ini harus bagaimana supaya tentunya keberadaan kewenangan pemerintah daerah di dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di dunia pendidikan, khususnya di PAUD dan pendidikan dasar ini bisa berjalan dengan baik sesuai harapan bersama, tentunya menuju makmur atau visinya Kabupaten Malang. Salah satunya misinya adalah meningkatkan membangun sumber daya manusia. Ya, tentunya pengembangan sumber daya manusia itu dunia pendidikan, lembaga pendidikan ini memiliki andil peran yang cukup besar tentunya. Dinas Pendidikan ini sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan ini bagaimanapun ini bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya pencapaian dari visi-visi dari kepala daerah yang sudah tertuang di dalam RPJMD. Kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan kewenangan kami sebagai organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, tentunya mengkoordinasikan, melaksanakan pengelolaan pendidikan. Tentunya pengelolaan pendidikan ini kan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian juga pelaporan, pertanggungjawaban itu ada di dalam pengelolaan pendidikan mulai di jenjang PAUD, kemudian pendidikan dasar SD, SMP maupun
di pendidikan kesetaraan. Kemudian bagaimana juga dinas pendidikan ini juga memiliki tugas yang cukup berat di dalam mengawal keberhasilan dari penyelenggaraan pendidikan yang ada di Kabupaten Malang, baik di aspek pembinaan, pengawasan, juga pendampingan. Sehingga tentunya di dalam pelaksanaan di lapangan ini bagaimana bisa mengeliminir setiap permasalahan atau bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul yang ada di lapangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian tentunya yang sering kita siklus di penyelenggaraan pendidikan ini kan mulai kalau di awal di pendidikan itu kan ada yang namanya rekrutmen siswa, kan ada pendataan siswa, kemudian baru pengelolaan siswa dan sebagainya, dan yang sering muncul di beberapa permasalahan mungkin yang sudah tidak asing di kita bersama adalah sering munculnya pungutan dan sebagainya. Notabene ini yang sering menjadi tren kondisi yang memang perlu kita sikapi bersama-sama. Dan kualitas pendidikan ini memang ada beberapa parameter yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan mutu atau kualitas pendidikan. Dan Kementerian sendiri ini sudah menerbitkan regulasi aturan-aturan yang memang harus ditindaklanjuti di tingkat daerah. Tingkat daerah. Oleh karena itu, tentunya di daerah itu memang bagaimana mengawal regulasi yang ada di sana, baik tentang pungutan, kemudian juga tentang komisi sekolah yang sering bersinggungan tentang permasalahan di lapangan kan itu. Dan ini yang memang sedang kami konsentrasi untuk memberikan semacam perhatian khusus. Bagaimana kita mengawal kalau yang memang dilarang, ya jelas kita harus kita larang, diperbolehkan. Dan tentunya kami di Dinas Pendidikan nantinya acuan kami di dalam penindakan, di dalam artian pengawalan untuk pengawasan di dalam praktek penyelenggaraan yang ada di lapangan dalam hal ini di sekolah-sekolahan ini juga mengacu pada regulasi yang ada. Memang di regulasi tersebut mungkin kemarin sempat ada yang tanya, Pak Kadis mau membuat payung hukum. Bukan, payung hukum itu maksudnya bukan payung hukum yang meresmikan pungutan, bukan. Memperjelas tentang larangan dan memperjelas tentang yang diperbolehkan dalam konteks regulasi yang sudah ada, tetapi memang di dalam regulasi itu kepala daerah itu bisa menindaklanjuti melalui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan itu kalau belum referensinya tidak dikupas kembali, itu di dalam pelaksanaan di lapangan itu secara detail rincinya tidak tahu gitu. Maksud saya itu nanti payung hukum bukan berarti regulasi lanjutan yang ada di tingkat kabupaten itu memang bisa yang namanya Perpu kalau memang diamanahkan seperti itu. Itu pun kami juga harus berkonsultasi di Biro Hukum di tingkat provinsi yang lebih mudah, lebih pas, kemudian surat edaran khusus dari Bupati tentang penegasan itu salah satu rencana yang akan nanti kami mohon masukan bagaimana mengawal ini supaya minimal bisa mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya kembali tentang yang namanya pungutan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Kadis ya, sebenarnya pertemuan ini juga santai, tidak ada istilahnya khusus atau maksud untuk mengkontra dinas pendidikan. Ya. Awal mulanya kita sendiri, apa istilahnya kemarin mengirim surat itu, kita itu terlalu sering mendapatkan aduan, entah itu lewat medsos atau via WhatsApp. Ini dari wali murid. Ya. Keluarnya sebenarnya dari tahun ke tahun itu sama. Ya. Ini mereka itu ambigu dengan istilah pungutan, sumbangan atau bantuan. Ya.
kenapa kok kami menganggap perlu adanya penyamaan persepsi itu. Ya. Karena gini, kita seringkali menemukan bahwa lembaga ini menyampaikan bahwa ini loh pungutan, tapi pungutan yang berlaku di lembaga itu ada istilahnya pungutan rutin harian, pungutan rutin mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Ya. Nanti lebih lanjut terkait pungutan ini mungkin Pak Agung yang akan menyampaikan, karena satu Pak Agung beliau sendiri dulunya juga pernah menjadi kepala sekolah, ya, mungkin paham lah kenapa kok rekan-rekan kepala sekolah di SMP ini, Pak, yang kita bahas SMP di Kabupaten Malang ini seringkali mengistilahkan yang mereka lakukan sebenarnya itu pungutan, tetapi dikamuflase dengan embel-embel itu, Pak, sumbangan. Nah, itu yang ingin kami sampaikan ya. Yang berikutnya adalah tujuan kami sebenarnya adalah menyuarakan baik sekolah maupun masyarakat. Ya, ini awalnya kan gini, kita juga mendukung sebenarnya apa yang dulu pernah dikampanyekan Bapak Bupati mengenai sekolah gratis. Nah, cuman setelah sekolah gratis ini akan diterapkan di lembaga, ini terjadi kebingungan. Mekanismenya seperti apa? Memang benar ada istilah bos pusat ya, kalau nggak salah itu untuk SMP per tahunnya 1.160.000. Nah, juga ada bosda per tahunnya kalau nggak salah itu 150.000. Padahal awal dulu waktu kampanye ini disampaikan bahwa bosda ini akan diterimakan per bulan kurang lebih sekitar 75.000 rupiah. Nah, saya sempat juga kemarin itu audiensi door-to-door, Pak, ya, ke kepala sekolah. Saya ingin tahu sebenarnya angka berapa sih untuk kebutuhan minimal, ya, kebutuhan minimal paling dasar dari lembaga sehingga sekolah gratis ini nanti bisa diwujudkan. Ya. Akhirnya variatif, Pak. Ada yang menyebutkan angka itu harus 1.900.000, ada yang 2 juta. Dan saya tanya lagi, andai kata misal bosda ini ya nantinya harus dikeluarkan per bulannya 75.000, ya, apakah ini sekolah sanggup tidak untuk tidak lagi istilahnya melakukan pungutan kecuali sumbangan, Pak. Kalau sumbangan memang boleh, itu kan adalah komite. Dan definisi sumbangan juga cukup jelas. Kalau kenapa kok saya menyebutkan di surat saya kemarin itu Permendikbud nomor 75, karena di edaran kepala dinas yang lalu juga sekretaris daerah itu yang dipakai acuan adalah peraturan itu, dan sampai sekarang ini rekan-rekan kepala sekolah itu yang dipegang aturan itu ya, Permendikbud 75 tahun 2016 ya. Akhirnya saya itu mendapatkan jawaban dari rekan-rekan kepala sekolah ya. Ini variatif juga, disampaikan gini ya, boleh Mas, ini katanya tetap melakukan pungutan asal itu dimasukkan di RAPBS. Nah, ini kan kontradiksi juga kalau misalnya itu tetap dilakukan. Itu yang pertama, nanti biar lebih lanjut Pak Ade yang menyampaikan. Yang keduanya, ini adalah terkait masalah kain, Pak, pengadaan kain. Nah, ini juga kita anggap ini perlu untuk disampaikan. Karena istilah yang dipakai rekan-rekan kepala sekolah itu adalah untuk membantu. Bahasa yang sangat membingungkan juga istilah membantu. Saya di lembaga perlindungan konsumen sekaligus lembaga pemerhati pendidikan. Cuma yang di lembaga pemerhati pendidikan ini yang selama ini saya lakukan itu satu, membantu anak-anak putus sekolah yang enggak duwe ijazah. Ternyata banyak anak-anak putus sekolah yang mulai boleh penggawean dan duwe ijazah itu banyak. Akhirnya setelah ketemu, kalau misalnya tidak punya biaya, tentunya saya fasilitasi. Bukan saya yang bayar, enggak. Saya komunikasikan dengan pemilik SKBM, SKBM, masuk yang sering saya minta tolong itu yang di Sumber Ilmu, yang di Panjen ini Pak Sahrial itu, karena memang Pak Sahrial nampaknya jiwanya juga jiwa sosial di satu. Terus yang kedua, laporan tentang pendidikan itu ya datang, kan repot ini ya, datang dari murid, ya datang dari kepala sekolah. Yang dari murid itu rata-rata yang pertama mengeluh tentang biaya pendidikan.
saya itu sampai ngomong loh, sama ini rapat di sekolah ini lapo kayak gitu. Kok mek turu, kayak rapat kan di kepala sekolah sudah menceritakan kebutuhannya ini dan sebagainya. Bahwa itu protes, sejauh itu lagi protes seperti ini kayak gitu. Akhirnya ijazahnya ditahan lah, tidak boleh ikut lah. Sampai sekarang itu loh kok ya masih ada kepala sekolah yang mempersyaratkan siswa harus lunas sumbangan baru boleh mengikuti pelajaran itu. Ini oleh karena itu nanti monggo itu dibuatkan kebijakan bersama agar itu bisa di. Terus berikutnya lagi, ternyata pemahaman yang simpang siur tentang pendidikan ini justru menimbulkan berbagai macam problem. Yang jadi problem yo kepala sekolahnya yo problem. Mohon maaf Pak. Tidak teman-teman yang di luar sebagai pengawas ini punya visi dan misi yang sama tentang kemajuan pendidikan. Kadang-kadang juga ada yang kepentingan pribadi. Akhirnya wawancara dengan beberapa orang, kemudian di video, kemudian dinaikkan, kemudian sekolahnya diancam, dipanggil kejaksaan. Saya mendampingi kejaksaan itu sampai 3-4 kali. Sampai 3 atau 4 kali. Bahkan mohon maaf ini agak rarena ini dinas pendidikannya atau rarena. Jadi yang saya sampaikan ke rarena. Bahkan kepala sekolah saya minta bantuan sama Niki loh, mestinya didampingi oleh dinas pendidikan, malah enggak. Gitu. Justru kadang-kadang sumbernya itu dari dalam dinas ini yang dikirim ke polisi, dikirim ke kejaksaan, seperti itu. Jadi maksudnya apa? Cuma mohon maaf Pak Saji, sebelum ini saya kan nggak bisa komunikasi dengan kepala dinas tadi, tapi harus menangani. Saya penting kalau sudah tolong tak bantu, masalahnya selesai. Kemudian juga ternyata penafsiran Permendiknas tentang pungutan dan pemuda itu ya samar itu. Di satu sisi Permendikbudnya tentang pungutan itu nyata bahwa sekolah di bawah naungan pemerintah itu tidak menurut biaya. Tapi di sisi lain di Permendiknas yang komite itu dinyatakan boleh memungut selama tidak dilarang dalam Permendiknas yang saat ini. Akhirnya pungutan itu menjadi macam-macam penafsirannya, makanya terjadi istilah-istilah yang di luar itu kadang-kadang itu sebenarnya sajane siji, tarian sebenarnya itu pungutan, cuma diistilahkan infak lah, sumbangan lah, sedekah lah, itu macam-macam itu. Nah tapi esensinya itu melanggar hukum. Melanggar hukum ini kan namanya melanggar hukum. Saya katakan melanggar hukum karena apa? Karena kalau pungutan itu artinya tidak boleh jumlahnya ditetapkan, kemudian waktunya ditetapkan. Misalnya sampai kudu bayar 50.000 per bulan. Misalnya, kalaupun itu dalam sekolah itu bermacam-macam, mungkin ada yang kuat, yang dulu-dulu, saya merasa mampu, aku bayar 150, yang melarat ini misalnya 20. Tapi rutinnya ini yang menyebabkan tidak boleh. Ini. Saya kira itu Pak Suhaji. Mungkin kalau terlewatkan nanti akan saya sampaikan. Oh ya, satu lagi juga tolong dikasih himbauan. Sampai sekarang masih ada kepala sekolah yang nahan ijazah. Gitu. Yola tak parang itu ya langsung dikaitkan. Cuma aku kan nggak enak akhirnya kan ya oposisi malah koyo backing gitu. Tapi memang saya benar-benar prihatin karena orangnya itu kalau yang sudah saya tolong itu betul-betul orang tidak mampu. Pak Wakil di Kepanjen ini masih ada loh. SMP, SD masih ada. Saya kira terkait masalah penyamaan persepsi cukup itu Pak ya. Yang selanjutnya mungkin untuk mempersingkat karena juga mungkin juga banyak urusan ya. Ini terkait masalah pengadaan seragam pada proses PPDB. Ya. Sebenarnya sebelum tahun 2010 munculnya PP 17 ini masih diperbolehkan untuk jual beli seragam di
sekolah bahan Pak ya. Biasanya yang dijual sama rekan-rekan kepala sekolah ini dalam bentuk bahan, bukan dalam bentuk pakaian jadi. Ya. Ini kenapa kok istilahnya saya sendiri ingin menyampaikan ya secara pribadi. Karena kan gini, rekan-rekan kepala sekolah ini uniknya gini, saya merasa unik gini. Ini setelah saya tanya kenapa sih Pak aturannya sudah jelas kok, dengan tetap saja memaksakan diri untuk menjual. Ya, alasannya itu ini untuk membantu wali murid dalam hal penyediaan bahan biar lebih mudah katanya gitu. Sedangkan kata membantu ini juga membingungkannya begini. Kalau arti kata membantu itu sebenarnya kan harusnya memudahkan, meringankan dan juga tidak menyulitkan. Ya, jadi gini, pada waktu rapat komite ini beberapa wali murid ini saya ajak bicara. Apakah kondisi semacam ini menurut jenengan ini memang membantu? Ya, akhirnya wali murid ini coba survei harga di pasar. Nah, kebetulan kalau ini saya buka Pak ya, semua masalah hitungan pengadaannya. Jadi untuk bukan saya juga menggurui bukan. Apa yang saya temukan di lapangan mau saya sampaikan. Di Kabupaten Malang ini ada 2 penyedia kain, katakan ini distributor Pak. Yang satu ini beralamat di Malang, daerah Kudusan, inisial A ya tentunya ya. Yang satunya lagi ini adalah mantan guru SMP negeri, inisial J. Ya ini dulu kalau nggak salah guru di SMP negeri 2 Bantul. Sekarang sudah pensiun beliaunya ya. Saya ambil contoh aja ya, ini dari yang toko inisial A. Ya. Ini biasanya untuk seragam yang dijual untuk satu paketnya ini berisi 5 jenis kain, yaitu untuk putih-putih, biru putih, batik putih, sama pramuka ditambah lagi ini yang biasanya nggak bisa disediakan oleh murid ya. Ini baju olahraga, ya baju olahraga. Pengambilan kenapa kok sampai saya tahu seperti ini saya nggak ada maksud ya bahwa saya audiensi ini pekerjaan enggak. Jadi saya cerita karena dulu saya juga pernah sebelum tahun 2010 sebelum aturan keluar, saya ini juga menjadi penjual kain untuk sekolah. Jadi saya tahu betul sistemnya, hitungannya, prosesnya saya tahu betul. Ya. Untuk satu paket yang dijual dari pengambilan distributor yang sama, ya jenis kain yang sama, ya satu paket yang saya sebutkan tadi itu kurang lebih harganya 550.000 untuk tahun 2022. Ya. Namun pihak sekolah ini akhirnya menjual kepada wali murid ini dengan harga kisaran paling rendah 800.000 Pak. Paling tinggi 1,5 juta. Nah, kalau dilihat dari sisi keuntungan, kata membantu itu juga kurang tepat karena keuntungannya bisa mencapai 100%. Nah, itu belum lagi kalau ongkos jahit. Saya tanya, ongkos jahitnya berapa kalau musim PPDB? Masih 500 sampai 600.000. Berarti untuk seragam sekolah siswa baru itu hampir 2 juta lebih. Nah itu. Nah akhirnya beberapa wali murid ini coba membeli sendiri Pak, membeli sendiri ke pasar, ya dengan satu paket yang sama. Kecuali baju olahraga ini kan nggak bisa dicari sendiri ya. Ini ketemunya harga 600.000 dalam bentuk pakaian sudah jadi. Nah harapan saya ke depan kalau bisa jual beli kain pada saat proses PPDB itu dihentikan. Ada solusi Pak kalau misalnya ini memang mau dilakukan. Yang pertama, sekolah hanya bisa mengeluarkan spek terkait bentuk kain, baju, sama jenis kain untuk menyeragamkan. Dan yang bisa dijual sekolah ini yang khusus untuk baju-baju yang tidak bisa diadakan atau di pasar, misal baju olahraga dan lokasi. Sebenarnya itu kan juga mempermudah sekolah. Gak terlalu ribet mengurus PPDB, tetapi lagi-lagi satu faktor keuntungan itu Pak, tapi faktanya seperti itu. Nah, ke depan saya berharap Pak, kita semua juga berharap untuk kain biar tidak lebih memberatkan masyarakat, sebaiknya diberikan edaran secara tegas untuk dihapus. Solusinya kan sudah ada. Lagian juga misalkan masyarakat ini bisa membeli sendiri, ini kan juga menghidupkan pasar-pasar sekitar, bukan dimonopoli sama distributor, karena memang juga nggak ada pengadaan resmi terkait baju siswa baru itu nggak. Terima kasih. Yang pertama tentunya Pak Adu ini kan dulu pelaku di
dunia pendidikan kepala sekolah. Saya juga sering menerima apel di SMP 2 dulu Pak ya, saya diperintah tugasi oleh Pak Agung siap ya itu menerima apel di SMP 2. Dan dalam arti yang disampaikan Pak Agung, ya apa enak, ya apa PE, ya apa mesti ini itu kan mesti ada regulasinya, ada aturannya. Jadi kita tidak boleh tegang-tegang, tetapi tetap pada posisi yang itu. Kemudian tadi Pak Agung juga menyampaikan apa salah. Nah, nggak usah mencari sopo sing salah, tapi apa salahnya ayo dibenahi. Kan itu Pak Agung dulu sini, apa salahnya ayo dibenahi bareng-bareng supaya nanti bisa lebih baik. Saya terima kasih masukannya. Kemudian yang kedua terkait dengan pertemuan menyatukan visi dan supaya tidak saling suudon dan sebagainya, bisa menyamakan. Ini memang kami agendakan. Saya setiap di wilayah dulu memang pertama kali mesti saya kumpulkan segenap elemen yang ada untuk menyamakan visi. Di Panjenengan pun dulu waktu jamak begitu saya kumpulkan, saya lesehan, saya ngomong bagaimana ke depan supaya bisa lebih baik. Di dinas pendidikan nanti kita agendakan sekalian yang untuk menyongsong hari pendidikan ini dan untuk merajut yang lebih baik dengan beberapa permasalahan yang ada. Terima kasih Pak Agung, tentunya nanti saya banyak menyerap hal yang potretnya Pak Agung. Dan kita ini khalifah di muka bumi ini memang punya tugas untuk bagaimana bisa lebih baik kan, menyelesaikan, mencari solusi, memberikan solusi-solusi yang kalau Pak Agung nanti kami tidak lanjuti dengan kita agendakan ya Pak Oke, nanti Dewan Pendidikan lengkap nanti dari unsur APH juga kita undang sehingga nanti komite sekolah, nanti kepala sekolahan, KKS-nya dan sebagainya, lesen untuk berhubungnya dinas pendidikan ini sampai lepas nanti saya kami agendakan ini kami catat Pak, kami agendakan di menyongsong dari pendidikan jadi sekaligus jelas baik tentang dunia pendidikan untuk menyongsong yang lebih baik ke depan. Itu kemudian nanti beberapa permasalahan yang ada pasti nanti kami akan menindaklanjuti bagaimana meningkatkan pengawasan dan mensolusikan sesuai dengan regulasi yang ada. Memang bungkusan-bungkusan dan sebagainya ini kita perlu mengingatkan bersama. Makanya saya sampaikan tadi kalau semua salah, kalau saya sudah tahu yang salah sekarang apa salahnya yang harus kita setuju kan Pak Bro? Jadi ini konsepnya inspektorat zaman Orde Baru. Ojo boleh sopo yang salah, tapi apa salahnya ayo di. Nah ini juga demikian, apa yang salah yang kurang ini yang mari kita perbaiki, kita solusikan bersama. Kemudian Mas Elin kan banyak berat, nanti saya akan jawabnya dari Mas Asep. Terima kasih Mas Asep, kami memang terlibat walaupun belum di dinas pendidikan. Saya waktu di asisten 1 memang mengkoordinasikan termasuk penanganan permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Kami pada kesempatan pertama mesti mengkoordinasikan penanganan termasuk yang Jogolo itu saya juga mengunjungi rumah sakitnya, juga pendekatan ke itu kenakalan dan ini pilar pendidikan itu yang pertama memang di siswa. Pola rekrutmen itu di siswa itu tinggal siswa itu kalau di tingkat SMA kan ada tes psikologi karena latar belakang siswa itu macam-macam, ada dari anak orang kaya dan ada yang bibitnya rata nakal, dan sebagainya. Itu sekolah wajib memahami karakternya dari masing-masing siswa sehingga pemetaan kalau di tingkat SMP mungkin bimbingan konseling sudah ada ya Pak Waktu ya. Kalau di SD ya guru kelasnya itu memahami tentang karakternya anak ini sehingga pola pendampingannya, pola pembinaannya dan sebagainya tepat. Kalau area nakal itu bagaimana mendekatinya? Kalau area ini terlalu boros misalkan karena orang kaya dan sebagainya. Nah ini pilar pendidikan itu yang satu siswanya. Yang kedua itu guru. Guru memegang peranan yang sangat penting. Kalau sekarang kan merdeka belajar, merdeka mengajar, kurikulum merdeka. Ini kan memang harus sesuaikan. Guru sebagai pengawal pilar yang penguatan untuk transformasi kepada siswanya, guru itu memiliki peran yang sangat penting Pak. Kemudian yang ketiga kan kurikulumnya.
kurikulum, ya kita update dengan kondisi. Nanti ganti menteri belum tentu kurikulum merdeka ini masih terpakai, tetapi kita saat ini kurikulum merdeka ya ini yang kita kawal. Memang pendidikan indoor dan outdoor itu kan harus ada keseimbangan pada mendidik orang, karena kita yakin Mandina sepakat bahwa keberhasilan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, kepintaran, tetapi dari karakternya, pembangunan karakter. Kalau di manajemen Babu, orang berhasil itu bukan kecerdasan intelektual, ternyata yang paling mendukung tinggi nilainya itu kecerdasan emosional dan spiritual. Yang ini yang nantinya kita kurikulum lokal ini yang akan terus kita sampaikan. Saya ini nggak pinter, saya ini dikatakan susah rendah ya tidak tahu, tetapi saya berupaya bagaimana mengasah kecerdasan spiritual dan emosional. Orang jangan sampai salah referensi. Referensi itu pegangan pedoman. Kalau referensinya kita agama itu mengajarkan lengkap di sana. Bagaimana mengawal kehidupan, bagaimana keluarga, bagaimana berteman, bagaimana bekerja di agama, lengkap maksudnya. Referensinya agama. Kemudian orientasinya ini yang perlu kita samakan persepsinya supaya berorientasinya tidak salah. Mas Eli lagu orang halal karena orientasinya berteman, misalnya mendekati teman, kalau orientasinya membantu teman dan sebagainya, ya bagus. Tapi kalau orientasi yang lain akan terbangga. Ini membangun komitmen untuk berorientasi yang benar, ini yang juga kita. Kemudian pilar berikutnya sarana prasarana. Walaupun tidak satu-satunya pendukung keberhasilan sebuah pendidikan ya, tetapi sarana prasarana itu untuk saat ini kan kenyamanan dan sebagainya ini memang dibutuhkan, tetapi tidak harus mewah, tidak harus berlebihan. Yang penting tanda kutip memadai. Dari aspek memadai itu ya dari aspek kesehatan, habitasi dan sebagainya itu memadai kan. Tapi orang sekarang kadang-kadang berlebihan, yang lot dan sebagainya, yang ini yang perlu nanti kita kawal. Kalau memang gedungnya masih baik, sudah baik ya tidak perlu namanya diperbaiki lagi, akhirnya mengadakan sumbangan dan sebagainya. Ini yang memang harus kita potret, kita dekati, kita awasi bersama. Kalau kita tahu langsung ya kita ngomong, dan insya Allah juga akan bisa memberikan solusi. Kemudian yang terakhir pilarnya apa? Komite sekolah, wali murid, siswa, guru, kemudian kurikulum, kemudian sarana prasarana, dan komite sekolah ini yang benar-benar pendidikan ini akan berhasil. Dari aspek itu yang tentunya nanti komite sekolah ini mindsetnya dengan guru kepala sekolah ini bagaimana mengawal yang selama ini apa salahnya tadi, pada akhirnya nanti bisa kita teruskan. Itu Mas Azad. Nanti ya pelecehan seksual ini juga terjadi. Kami juga gandeng perlindungan perempuan dan DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan perempuan, layanan melindungi perempuan itu lain sekali. Lupa saya. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kemudian DP2KB dengan kami, dengan Polres itu kami juga, saya juga tim di sana, saya koordinatornya dulu. Dan ini memang sedang tren terjadi, sehingga di pondok dan sebagainya ini sudah kita rumuskan. Nanti upaya pencegahan, kita kan pencegahan. Jadi ibaratnya kalau di pengawalan itu ada preventif dan detektif. Preventifnya pencegahannya, detektifnya monitoring dan pengawasan. Nanti kita lihat monitoring dan pengawasan ini yang kita tingkatkan, termasuk banyak kenakalan siswa, kemudian dari person mungkin pelecehan, mungkin perkelahian dan sebagainya. Ini kita antisipasi, dan ada penanganan yang shock terapi memang perlu dilakukan. Dan kemarin yang Pondok Anur itu juga diproses secara hukum. Kemudian yang di Aripai itu juga beberapa kali. Kemudian yang di Jegoro ini juga kami mengawal dengan kepolisian juga ditangani. Ini paling enggak shock terapi yang dulu kan pernah dikajian dan sebagainya. Nanti kita akan kawal. Makanya di Sarasehan, di pertemuan penyamaan visi tadi, permasalahan yang muncul itu bagaimana alternatif solusinya ke depan apa. Karena sebenarnya pendidikan itu kan orang tua, terus lingkungan, terus sekolahan. Bagaimana ini kan
Anak itu pengaruhnya dari lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan masyarakat, kemudian di sekolah. Nanti kami merumuskan nanti saat tertentu mungkin Pak Agung mengundang Mas Ali, ya apa ini konsep ini kira-kira. Nanti mohon sesepuh disusun sampai aku ya, jangan sampai disusun misal aku ika wis tuwa kok diundang ya Pak Kadis ya disesat ilmunya. Nanti apa yang bisa, kalau itu menjadi jariah yang luar biasa, apa yang nanti kami tindak lanjut itu pemikiran, saran, masukan dari pimpinan Mas Eri dan sebagainya, ini pada akhirnya bisa terlaksana, itu dicatat oleh malaikat, nanti jariahnya itu akan mendatangi sendiri. Itu kemudian Mas Eri, terima kasih tadi beberapa hal nanti akan kami tindak. Itu tentunya karena kita ini kan pasti yang namanya organisasi pemerintahan ini kan ada regulasi yang mengatur. Kita tidak menabaikan mana yang memang regulasi itu sudah bisa dilakukan, ya kita mengamankan walaupun kadang bertentangan dengan hati nurani yang lain, tetapi kita mengawal regulasi yang baik Permendikbud 75 maupun yang 44. Tapi kita perjelas sehingga tafsir finalnya komite, tafsir finalnya kepala sekolah, tafsir finalnya wali murid itu sama. Itu yang akan kita kawal. pengawas eksternal. Iya, itu nanti kami petakan Pak. Sehingga saya mohon maaf karena saya harus mempertanggungjawabkan. Biar dari kepala dinas pendidikan no masalahnya isi ngelakoni apa sih? Dipuji malaikat Pak, saya nanti kalau tidak melakukan semua. Belum nanti saya lakukan semua Pak. Nanti saya lakukan yang transformasi yang memang harus diketahui oleh komite, yang harus diketahui oleh kepala sekolah, wali murid harus saya sampaikan. Saya waktu di zaman kan gitu Pak, ya. Pada kepala desa saya sampaikan gitu. Dan saya sampaikan itu. Kalau ingin selamat ikuti, kalau ingin nggak selamat ya ikuti. Dan Agung paham sekali sama saya juga paham sama Pak Agung gitu. Itu nanti makanya saya terima kasih catatan tadi. Nanti kita di edaran itu kita lebih mempertajam penafsiran ya Pak Cecep ya Pak Wahid. Nanti kita jadi referensi kita tetap dari Permendikbud yang 44 itu, kemudian sama yang 75 itu karena komite dengan sumbangan itu identik Pak. Dari situ karena yang bisa menarik sumbangan itu sebenarnya ya komite ya Pak. Komite karena itu wali murid sendiri kan. Nanti itu batasan itu dan itu perlu kita sosialisasikan Pak Cecep Pak Wahid nanti. Saya nanti awal sosialisasinya siap karena itu menjadi prioritas yang menjadi permasalahan yang sering muncul supaya tidak jadi suudon. Ngomong-ngomong barang bener di suudonnya suudon dosa terus menerus. Dan terakhir ini berarti dosanya nggak berhenti ya Pak. Nggak dilakukan gitu ya. Setuju ya Mas Eri ya, biar clear. Nanti kita clearkan itu. Kemudian dari Mas Eri yang masalah pengadaan kain nanti coba kami koordinasikan di internal permasalahannya sesungguhnya, kemudian nanti kita tidak lanjuti yang terbaik untuk ke depan tahun 2023 ini kan sebentar lagi kan juga akan masuk tahun anggaran ajaran baru. Nah, ini nanti kita sampaikan karena dari beberapa hal yang disampaikan Mas Eri tadi, saya kan pengalaman karena juga dulu pelaku usaha dulu ya pelaku usaha itu. Jadi ini nanti tentunya dengan beberapa spek kepada harga, kemudian apa itu keuntungan terlalu tinggi dan sebagainya, ternyata memang namanya seragam itu penerapannya satu sekolah kan podo Pak, sama kan. Nanti kan bagaimana dengan kalau itu diberikan tidak boleh melakukan itu, tetapi masih tetap tujuannya menyamakan seragamnya dari warnanya, mungkin speknya dan sebagainya. Kita juga bisa mengawal dari aspek-aspek dan mungkin apa itu penyediaannya yang lebih langsung berhubungan. Ini nanti kami kaji, kami koordinasikan internet, kemudian kami tidak lanjuti masalah itu. Kemudian yang terkait dengan yang sumbangan dari pungutan, sekali lagi nanti kami luruskan. Jadi nggak ada yang terselubung dalam artian pakai pola itu, pakai pola itu yang jelas memang di Permen 44 ini kan jelas
pada jelas yang namanya sumbangan iuran ya memang boleh Pak itu ya nggak boleh kan pungutan ya dan ada ditetapkan tetapi dia nggak tahu dari aspek ketertiban dan sebagainya komite banyak memanfaatkan dengan pakai kartu dengan pakai jangka waktu ya besarannya dan sebagainya itu nanti kita tuliskan sekali lagi kan di luar pungutan yang diperbolehkan itu kan sumbangan, kemudian bantuan, kemudian apa itu iuran atau sumbangan ya. Jadi bantuan iuran atau sumbangan itu berarti yang perlu diperjelas batasannya dan polanya. Yang jelas itu tugas kami, amanah di kami memang saya wajib menyampaikan tentang itu batasan tentang jasa. Kalau di suratnya Pak Sekda ini mungkin kan belum terlalu merinci tentang batasan. Batasan ini kan surat general itu yang baru disampaikan. Nanti kita upayakan yang penjelasan sesuai dengan dasar yang ada yang tentunya di Permendikbud ya 44/2012 itu kan yang namanya pungutan, sumbangan, ketentuan dan sebagainya, larangan dan yang diperbolehkan ini yang kita sampaikan. Mungkin nggak pernah dibaca atau baca-baca, jarang orang itu pada dasarnya malas baca Pak. Jadi malas baca itu pada dasarnya. Yang dibaca itu yang menarik, yang nggak menarik kadang-kadang padahal ini yang menarik karena rawan dan memang perlu dilakukan. Dan nanti kewajiban kita memang menerjemahkan menafsirkan final yang tidak menyalahi ketentuan ini yang nanti kita tidak lanjuti dengan surat edarannya. Kemudian yang lain-lain mungkin nanti pada kesempatan lain. Silakan, saya itu pada dasarnya sebenarnya setiap saat bisa ditemui manakala benar dan pada saat yang memang pas tidak ada yang ditangani dan sebagainya. Karena kami kan juga melayani dan sebagainya banyak hal yang di saat-saat tertentu kalau mau ngopi dan ngerumpi dunia pendidikan nanti maksudnya. Pertama itu bagaimana kesepakatan bersama tentang regulasi. Nah ini perlu menurut saya ada minimal ada dua pertemuan atau satu pertemuan, yaitu di dalamnya ada bedah regulasi mulai dari Undang-Undang Sisdiknas PP 48. Ada perubahannya PP 18 2022, tapi urgensi perubahannya menurut saya masih tetap lebih ini di PP 48. Kemudian di Permendikbud 44 tadi 2012, terus Permendikbud 75 2016. Nah, itu bedah regulasinya saya kira, dan nanti yang kedua bedah anggaran pendidikan bahkan. Kita kan sebenarnya transparan ya Pak ya. Silakan saja ini APBD-nya kita, sehingga nanti jangan sampai ketika postaku hanya 75, postaku hanya 150 gitu. Kan kita kan mengira bahwa nanti supaya bisa gratis sesuai dengan adanya Pak Bupati, bla itu hanya mulai poskap saja. Saya kira Pak Bupati itu sudah sangat care dan sudah sangat peduli terhadap pendidikan, bahwa proporsi anggaran pendidikan itu sangat dasar sekali kalau nanti bisa dilihat, dan lebih banyak porsinya itu yang langsung. Nah, kalau kita memaknai tadi regulasi yang ada bahwa sekarang ini dari Undang-Undang Sisdiknas yang saya pahami, barangkali mungkin ini awal ya yang perlu kita diskusikan bersama, di pasal 46 ayat 1 itu kan jelas pendanaan pendidikan itu tanggung jawab pemerintah berdasarkan otomatis ada keterlibatan masyarakat. Tinggal bagaimana polanya, nah itu yang perlu dirumuskan. Kemudian di PP 48 itu saya mencatat itu mengkaji, ini studi literasi saya masih data ya, tapi mohon ditambahin oleh teman-teman semua. Coba di pasal 8, pasal 12, pasal 23 tentang pungutan itu ada di pasal 51. Jadi di ayat 2, ayat 4 huruf C itu jelas pungutannya sebenarnya di situ juga ada potensi di situ. Bukan potensi, maksudnya asal dengan syarat-syarat seperti ini kan. Itu di PP-nya itu lebih tinggi daripada Permen 4. Nah, yang kita pahami itu selama ini biaya yang dimaksud gratis dan biaya yang ada itu hanya biaya operasional. Padahal kalau biaya itu kalau yang saya pahami ya di PP 48 itu, jadi ada biaya satuan pendidikan, dan ini yang penting yang perlu dipahami oleh kita bersama, bahwa ketika biaya satuan pendidikan ini harusnya pemerintah daerah, masyarakat itu juga ikut menyokong di sini. Kemudian ada biaya penyelenggaraan ya, atau
biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, ini ranahnya ada di Pemda. Nah, terus ada biaya peserta didik itu sendiri. Jadi yang dimaknai gratis, coba di breakdown dulu gratis kayak apa, karena kan minimal anak itu berangkat harus pakai bensin, harus pakai anak, itu udah gak gratis gitu. Nah itu yang perlu dipahamkan sepaman bersama. Nah kembali ke biaya yang dua tadi, otomatis biaya satuan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan itu ada macam-macamnya. Ada namanya biaya investasi, ada biaya operasi. Nah, biaya investasi ini ada biaya investasi lahan, ada biaya investasi non lahan, sarana prasarana, bagaimana guru itu didiklat, kompetensi ditingkat, itu investasi non lahan. Nah yang saya pahami pasal 8, 12, 23 itu yang investasi non lahan, 12 investasi non lahan itu sebenarnya mau pemerintah, di situ bahasanya ya, pemangku kepentingan, nah, dan lainnya itu dapat, memang tidak wajib tapi dapat, artinya boleh memberikan pendanaan untuk itu. Nah siapa pemangku kepentingan itu di pasal 1-nya itu didefinisikan, ya pasal 1-nya ayat 5 itu didefinisikan bahwa pemangku kepentingan itu bisa orang, kelompok orang, atau siapapun yang tadi dinamakan stakeholder yang peduli terhadap pendidikan. Jadi artinya apa? Nah kalau ini diinikan ke semuanya, itu yang harus kita tadi ya bedah untuk memberikan spekulasi, untuk memberikan kesepakatan itu. Jadi jangan semuanya terus diklaim bahwa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau negeri ya, khususnya kewenangan kita itu memang murni full harus 100% dari pemerintah daerah, tidak juga, sesuai regulasi itu sebenarnya bisa. Nah itu. Nah kemudian termasuk juga ada tadi biaya operasi. Biaya operasi itu ada biaya operasional personalia, ada non personalia. Nah di sini juga dibahas, bahkan Pemda itu makanya jangan melihat mikro ya. Coba kita melihat makro lebih bijak lagi, bahwa Bupati Malang oleh Dinas Pendidikan itu anggarannya saya lihat kalau mau kita bedah itu 1,4 triliun dari 4, sekian. Nah 1,4 ini kalau kita bedah lagi, ada di situ menanggung memang beban biaya operasional personalnya lumayan, itu hampir 900 miliar. Nah ini jangan dianggap bahwa Bupati nggak peduli karena ngasih boskapnya sedikit, karena biaya personalnya udah 900 miliar betul. Nah biaya operasional non personalnya kalau kita lihat melalui hibah ini itu ada sekitar 180 miliar. Sekitar 180 miliar. Coba kalau mau dihitung nanti kita bedah anggaran. Itu artinya bahwa Bupati Malang itu sudah sangat tinggi. Cuma kan kemampuannya. Sekarang kalaupun Bupati, Dewan dan sebagainya terus diiniin ini, nah, terus kalau semuanya boskap supaya gratis semuanya terus karena penduduk kita banyak, pendidikan kita banyak, terus semuanya ke situ, ya terus fungsi lain nggak jalan. Oleh karena itu ini yang kita harus motretnya makro, sehingga kita punya kebijaksanaan. Oh iya, bahwa Bupati itu udah benar, ini udah on the track, dan pendidikan itu sangat amat peduli, sangat amat udah mengalokasikan sedemikian rupa di APBD kita. Nah tinggal bagaimana sekarang ketika ada peluang di pasal-pasal tadi itu ada peran serta pemangku kepentingan untuk yang negeri ya di bawah itu, karena Pak Bupati juga Pemda juga di situ disebutkan bisa juga memberikan bantuan kepada yang di luar yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Nah Pak Bupati pun ya mikirnya kan nggak negeri saja, swasta juga warganya kabupaten, termasuk yang di bawah Kemenang juga warganya Kabupaten Malang, itu tetap diayomi oleh beliau yang itu dari sisi fungsi anggaran pendidikan. Oleh karena itu ayo kita potret ini bersama. Nah itu yang supaya kita menimbulkan, oh iya saya sepakat tadi Pak Agung, memang harus semuanya orang pendidikan, kepala sekolahnya, komitenya, APIP-nya, APH-nya, Mas Elinya, siapa lagi, semua yang peduli pendidikan ya harusnya duduk bareng. Dulu pernah yang saya kita tentang komite Pak di Pelangi sebelum pandemi itu. Bahkan saya undang juga ya dari MCW dari unsur Mas Pedesaan, dari mana semua itu media massa saat itu ada. Ya memang masih kulitnya belum menembus pada menurut saya, ayo kita udah regulasi, udah anggaran pendidikan. Ya kalau sudah tahu, udah ngerti, oh ya memang ini seperti ini, berarti harus ada peran serta tetap masyarakat, dan itu kerannya ada di PP itu, di Permendikbud 75. Bahkan tidak hanya dana saja, komite itu justru tugasnya komite, kalau saya pahami di situ, tugasnya komite itu mengumpulkan sumber daya.
tidak hanya dana saja, sumber daya itu macam-macam. Jadi seperti itu, tapi dengan cara-cara yang memang harus sesuai on the track. Nah, sekarang kedua, tadi kalau tadi tidak ada kesepakatan bersama regulasi, yang kedua menurut saya, ya opo langkah teknis operasional ini. Kalau itu kudu piye. Kalau saya kepala sekolah, kalau Pak Agung pernah kepala sekolah itu ya opo piye. Jangan sampai saya disuruh tanda kutip nyiasati nyolong, lek wis prestasi diakui, lek saya ketemu resikonya ada di saya, kan gitu. Akhirnya sekarang ini trennya, karena saya orang perencanaan dari awal, trennya sekolah negeri apalagi SD Pak. Sekarang itu kita malah banyak merger terus tidak efisien karena jumlah siswa itu turun terus Pak. Yang swasta sekarang itu ugal-ugalan. Swasta itu ugal-ugalan sekarang itu. Dengan kemampuan menyedot dana yang banyak, otomatis semakin berkualitas. Segmentasi masyarakat yang menengah ke atas sudah ke swasta sekarang itu. Dan tidak terlalu melirik negeri. Nah oleh karena itu saya kira ayo bagaimana nih, bukannya nggak boleh swasta maju, nggak apa-apa, silakan, itu perannya swasta. Kalau memang mau seperti itu ya sekalian mungkin semuanya swasta kan tambah enak. Tapi kan kita juga tetap ada program namanya afirmatif, ada segmen yang itu menengah ke bawah yang harus diselamatkan oleh negara karena ini tanggung jawab negara gitu loh. Nah ini ayo gimana nih caranya, jadi itu perannya. Kemudian yang ada lagi di PP 44 itu, di PP 48 sama Permendikbud 44 itu yang sering kita luput, dan tanda kutip sebenarnya saya sebagai pengelola negeri ya, dan meskipun terus terang aja anak-anak saya nggak ada yang di negeri Pak, sebenarnya di swasta, di SD sebagai swasta. Nah kembali lagi Mary, saya sebagai pengelola negeri itu sebenarnya kita juga perlu mengingatkan swasta, karena di situ itu kalau di PP ini menyebutkan pengumpulan dana mau sumbangan, pungutan dan sebagainya ke yang baik dilaksanakan oleh negeri maupun yang dilaksanakan oleh swasta itu harusnya diaudit akuntan publik untuk harus tertentu sesuai dengan menteri. Nah kalau yang di Permen 44 itu jelas di atas 5 miliar per tahun. Nah sekarang kita, kalau saya Mary-Maryan anak cilik, sampai kok anu nang aku sih, karena kok nggak ketas GIBS, kok anu dan sebagainya, wis lebih 5 miliar, wis diaudit belum, wis pernah dilihat belum penggunaannya, transparansinya. Kalau misal arek-arek cilik ngomongnya pas Mary-Maryan loh, seperti itu. Nah makanya menurut saya kita potretnya ini makro, ayo, jangan juga ke negeri saja. Negeri perlu pengawasan, iya. Ayo, terima kasih atas pengawasannya itu kan gitu. Tapi ayo kita duduk permasalahannya sehingga nanti para kepala sekolah kembali ke negeri seperti Pak Agung itu kudu piye, teknis operasional piye. Misal jangan ditentukan saya sudah buat pedoman saat itu tahun 2018. Komite sekolah itu gini loh, jangan ada kartu iuran, jangan ditentukan ini. Tapi kadang ya yang masuk di negeri itu tingkat kesadarannya terhadap untuk membantu dan menyumbang itu rendah, sehingga ini sosial ya, permasalahan sosial, sehingga mereka itu yus pirois ditentuk no kan, tapi begitu menentukan salah. Nah ini ayo kudu piye, padahal kebutuhan sekolah ini loh udah buat program ya, oke ini programnya meskipun memang perlu ada kritisan, oke. Kalau nggak prioritas ya jangan masuk tiap tahun bangun dulu dibongkar lagi kan gitu ya, jangan lah. Jadi seperti itu. Memang itu juga perlu edukasi dan perlu ada pengawasan, saya kira itu kami akui. Ya memang iya harus itu. Cuman kalau sekarang berprestasi terus terang aja sulitnya awal sekarang itu nyari prestasi langsung mercusuar untuk di negeri. Sulit Pak, karena sulit obat mereka. Yang ada biaya operasi yang sekarang tadi udah disuruh kasih 1.100.000, ada boskap dari seperti ini. Ya sudah, misal bolak-balik saya nyebutkan, misal pecel cukup sama tempe, misal seperti itu. Yus jangan nuntut ada nutrisi lain, harus pengen telur ya nambahin, pengen telur ya harus nambahin. Nah masalahnya sekarang adalah bagaimana merumuskan itu. Kudu piye langkah teknisnya ini, kalau perlu sampai rinci. Nah ini yang kami perlukan juga masukan dari panjenengan, termasuk pemahaman semua pihak, sehingga nanti ketika ini dilaksanakan, diimplementasikan oleh tahun ajaran baru, tidak ada masalah. Contoh misalnya di MI, MTS ini kan dikdas aslinya, terikat oleh ini aslinya, MI, MTS itu meskipun negeri di bawah komunal, mercusuarnya kayak apa coba? No problem di sana gitu loh, no problem. Kenapa di sini kok seperti ini? Kalau tadi bicara merek kayak anak cilik misalnya, kayak gitu. Kenapa di kita kok seperti ini?
Saya kira itulah pemahaman kita yang harus disamakan dari segi regulasi, kita benahi terus rumuskan langkah teknis operasional. Bahkan saya berpikir kepada Pak, gimana misal komite itu harus buat kantor dan harus ada orang komite di situ, dibayari dari dana operasional komite itu boleh di situ. Cuman nggak boleh ini kan gitu, untuk ATK-nya dan sebagainya. Sehingga nanti sumbangan bantuan dia ke situ. Kepala sekolah itu pihak sekolahan pas butuh apa buat proposal, kan mekanismenya gitu kalau sesuai pasangan. Buat proposal ke sana, nanti ini mengeluarkan, setelah selesai dilaporkan lagi ke sini, 1 semester sekali wajib dilaporkan ke orang tua. Gimana kalau misalnya seperti itu? Kayak gitu. Jadi jangan sampai operator atau orang TU yang menerima uangnya, apalagi stempel sekolah, tanda tangan orang sekolahan menerima sumbangannya itu. Seperti itu. Nah, itu saya kira itu barangkali mungkin langkah-langkah teknis operasional. Saya kira sederhana aslinya, cuma tinggal bagaimana ini dipahami bersama dan bagaimana diimplementasikan secara bersama. Maksudnya yang kamuflase lah, yang tadi jadi infak, jadi nggak ada saya kira. Nah, tinggal sekarang bagaimana itu dia diperjelas dan itu masukan dari jenengan juga. Sehingga dan jenengan juga harus tahu bahwa ini itu begini. Ketika nanti pelaksanaannya di luar itu baru kita tegur. Kan itu. Dan pelaksanaan dasar, oh ini sudah sesuai. Tinggal nanti bagaimana monitoring, evaluasi penggunaannya, transparansinya kan gitu. Setelah transparansinya ada, lalu terus oke, jalan aja. Kenapa? Ini jadi masalah kan gitu. Jadi itu barangkali mungkin Pak nanti ke depan difasilitasi juga barangkali mungkin ini lebih cocok sih sebenarnya dengan pelapor ya. Kalau misalnya ada anggaran bahkan DPA ya kita undang secara resmi, bedah regulasi untuk khusus regulasi pendanaan pendidikan dan bedah anggaran pendidikan dan semua stakeholder harusnya ada. Saya kira itu. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada.